Ini kalau yang nggak tahu HSS Holy Wing Sport Show. Okay. Boxing ya, pertandingan boxing di Holy Wings. Beliau promotornya. Nggak usah mahal seperti itulah. Seperti Nikita kemarin. Come on, 500 juta. 6 menit. Saya bukan orang yang senang memberikan bel senilai berapa duit mahal gitu. Enggak. Lebih baik bayarannya lebih gede gitu loh. Bel itu sampah. Ya. Sampah. Aku bisa bilang sampah. Nah itu kan ada perdebatan juga. Ini kok bisa menang? Nah itu ini boleh nih. Oke. Promotor langsung menjawab nih. Aku bisnismen, aku nggak peduli siapa yang menang siapa yang kalah. Gak Orang ngaruh di datang, Armin. yang ku perluin di situ orang datang, orang beli minuman, orang mabuk, orang menikmati acara itu. Tinju, bela diri itu susah untuk diangkat. Dan sekarang ya kan, kami melakukan sesuatu untuk bagaimana sih naikin ini. The Promotor. Apa kabar Bang? Puji Tuhan, alhamdulillah selalu baik, kicking always. Alhamdulillah. Ini studio gua hari ini ngerasa berbeda banget nih. Kenapa tuh? Harum semerbak. Kenapa tuh bisa begitu? Nggak tahu nih. Kok Armin nih kayaknya pakai parfum yang spesial nih. Hari ini pakai parfum The Marley ya biasa. Saya kalau mau jalan ke Indomaret aja saya harus pakai parfum. Ke Indomaret aja pakai parfum ya? Yes, ya jadi laki-laki itu ya harus wangi terus. Iyalah, jadi cowok ya mesti wangi. Apalagi misalnya nih buat penonton ya yang mau menarik lawan jenis, lo mesti wangi nomor 1 cuy. Ya kan, wangi itu udah kredit poin 1 buat lo. Gitu kurang lebih. Penampilan harum. Iya lihat penampilan Ko Armin akhir-akhir ini makin kece nih. Udah perawatan terus nih gue lihat kayak ini. Sedikit lah karena udah mulai menua ya kita harus rawat lah. Kalau enggak koin yang apa namanya yang udah mulai karat ya mesti diasah kembali lah. Kurang lebih gitulah. Dan yang nggak kalah seru juga nggak kalah menarik nih, Ko Armin punya tato baru di badannya. Ya untuk bridging kita ulas lah ya tato-tatonya. Boleh diceritain kok? Kira-kira positif apa negatif nih yang apa untuk tato nih ya kan? Banyak persepsi kok, bebas. Ya benar sih. Penonton mau menerjemahkan itu sebagai apa bebas. Ya tapi lebih ke ini sih. Kalau aku bikin tato tuh kebanyakan ke ke agama ya, ke spiritual. Walaupun aku bukan orang yang spiritual banget gitu loh. Oke. Iya, gua nggak pernah ke tempat ibadah. Aku nggak tahu berapa tahun lagi. Mau udah lupa kali. Ya tapi tetaplah di hati aja. Ya jadi ya tato semuanya berkaitan dengan agama kayak gitu. Keyakinan kok ya. Boleh diceritain dong. Pasti kan ada kenapa kok pakai tato ini? Kenapa di sini kalau nggak salah ada gambar cakra kambingnya? Ya kalau kambing Bapomet. Kalau sebelah kiri mungkin ini sekitar 15 tahun lalu mungkin ya. Itu apa tuh kok? Jadi orang belum memulai tato. Maaf nih kalau aku bilangnya kan nggak ngerti bahasa gambar begitu kok. Kalau aku bilangnya kambing kok karena nggak tahu. Itu apa tuh kok? Itu karena show ya, karena show. Iya itu mitologi China. Aku show-nya show kambing gitu kan. Jadi aku tatoin kambing. Terus di sebelah kanan di sini ada cakra, lambang cakra yang pertama yang buat yoga ya. Kita tahu di situ ada 7 cakra. Ya, ini salah satunya gitu. Nah, kalau yang di sini ada ya bahasa katakanlah ini dari bahasa Yunani atau Latin juga ya, Kristos kurang lebih artinya gitu. Atau Kristus. Dan ini ada siluetnya kurang lebih ya wajahnya Kristus lah seperti walaupun belum pernah ketemu coy. Jadi ya ngambil aja dari internet ya kan. Kalau ini ada leg 5 artinya legion kelima. Legion kelima ini tentara Romawi gitu loh. Legion itu ada banyak, ini salah satunya. Karena saya anak kelima, prajurit. Ya udah. Dan gajah ini lambang legion kelima. Nah, sedangkan ini ada SPQR, ini Senatus Populus ke kamera Romanus ya. Jadi kurang lebih ya lambangnya Romawi lah, tentara Romawi dan
ya kayak gitulah. Jadi yang berbau dengan ini ya, perjuangan, fighter gitu ya. Fight kayak gitu. Prajurit, agama dan fight gitu ya. Cuma ada satu di sini mungkin ya Gemini, pas bintang saya bikin di sini. Yang menarik buat saya nih kok yang tulisan Arab tuh. Apa tuh artinya kok? Ya di sini ada tato Arab saya di situ, Ursalim Al-Quds. Artinya Yerusalem yang kudus gitu. Kalau di Muslim manggil Yerusalem itu kan Quds, Al-Quds gitu loh. Terus ada bintang 6 juga kalau nggak salah ya. Ini Star of David lah bisa dibilang ya. Apa tuh kok? Star of David, bintang David, bintang Daud gitu lah. Bintang Jadi Daud. ya semuanya berhubungan dengan itu. Ini juga sama, ini dalam bahasa Ibrani juga Yerusalayim, artinya Yerusalem gitu. Kalau ini dalam bahasa Arabiknya gitu loh. Dan di sini juga ada Arabik juga satu. Nah buat saya apa ya, agama yang besar tuh agama Samawi lah ya. Nah, ya saya senang di situ. Gitu. Dari sekian banyaknya tato Ko Armin nih, mana yang paling berkesan? Maksudnya memang ada historinya gitu loh. History. Yang paling bener-bener terbaik lah, maksudnya punya makna paling dalam lah. Di antara semua tato Ko Armin yang mana nih? Yang apa? Kalau buat saya pribadi semuanya sih dalam ya, semua ada arti udah pasti. Di punggung juga ada gitu, di leher ada gitu. Yang ter Mungkin apa ya? Yerusalem mungkin yang satu ini ya. Ya bisa Yerusalem. kasih lihat kamera kok. Ya. Yang satu ini. Dan ini juga ada satu ini juga Chiro, lambang Chiro ya kan. Terus ini Alpha dan Omega. Ya jadi semuanya saya kalau mau bikin tato ya bukan asal bikin gitu. Oh ya ada satu yang agak nyeleneh sedikit di sini, Mi Vida Loca ya kan. Betul. Jadi ini yang nggak ada nyambung sama sekali. Mi Vida Loca tuh kurang lebih ya hidupku yang gila lah, my crazy life gitu lah. Oke. Ya. Dulu saya suka pertama kali melihat itu tatonya punya petinju Johnny Tapia kalau pernah tahu. Mi Vida Loca, dia tato di perut, tetapi saya tidak mengikuti dia. Cuma saya melihat ya kadang-kadang hidup gua agak gilaan sedikit sih. Jadi nggak semuanya melulu tentang agama, tentang keseriusan, tentang spirit, tapi perlu yang kegilaan juga ya. Kegilaan juga sedikit ya. Tetapi dan itu saya nggak mau nyampur di bagian keagamaan. Saya taruhnya di sini. Dibisain. Ya. Oke. Apakah masih ada mau nyambung lagi? Untuk sementara sih enggak kayaknya. Enggak. Untuk saat ini. Jadi belum ada rencana mau bikin tato lagi, belum ada nih kok? Enggak ada sih, terakhir ya di dada aja. Ini guys, lumayan sakit guys. Apa tuh yang di dada tuh kok? Sama sih ini kurang lebih ya simbol keagamaan juga, kurang lebih kan Yesus Kristus ya kan, kurang lebih ya Son of God lah gitu. Begitu. Cuma disingkat, cuma disingkat aja. Iya, kita balik lagi ke minyak wangi kok kan. Tadi sebelum kita podcast kalau nggak ngobrol itu setiap pergi ke negara mana tuh selalu ngincer minyak wanginya, beli minyak wangi buat oleh-oleh tuh kok. Iya, kalau minyak wangi sih seperti parfum. Iya, parfum itu seperti apa? Way of life kata orang. Dulu seingatku tuh waktu SD ya, kita tuh aku pernah cerita dulu kan miskinnya kita kayak apa. Semiskin-miskinnya gue mesti wangi gitu. Terus rambut gue mesti rapi gitu lah. Zaman dulu tuh pakai apa ya, wet look tau nggak, yang murah gitu. Wet look, terus punya kakekku ada lavender, ingat nggak? Minyak rambut lavender yang kalengan gitu loh, yang kalau dipakai kepala puyeng zaman itu kan. Bukan orang Arif. Iya. Yang warna hijau kan sih. Warna hijau, bener, yang kalengan gitu. Yang kalengan gitu kan, itu kepala sampai pusing. Tapi yang penting gua rapi, nggak apa-apa lah. Bukan minyak jelantah kan? Minyak jelantah yang bekas ikan asin gitu, dilalerin. Wah kalau itu lalarin. Jalan dilalerin. Aku pernah kok, waktu kecil. Serius? Pernah. Pakai minyak jelantah bekas ikan asin, nggak tahu bekas ikan asin nggak tahu. Pakai aja minyak goreng. Waktu SD, tren-trenan aja waktu SD. Dilalerin setiap jalan tuh. Banyak laler ya. Itu bunuh diri sih. Ternyata bekas ikan asin. Ya kalau parfum ya, fragrance laki-laki itu mesti wangi menurut saya. Mesti wangi. Lu mesti wangi 24 jam. Walaupun itu lu di rumah juga lu mesti wangi gitu loh. Jangan
kita udah punya istri, wah kalau gua keluar aja lo wangi kan istri lu juga harus ngecium juga, jangan untuk orang luar, kurang lebih gitulah ya kan? Jadi ya di agama Islam sekalipun yang saya tahu mesti wangi kan. Iya, sunnah, bagian dari sunnah. Iya. Nah jadi ya itu dia. Aku biasanya kalau keluar aku selalu mencari parfum itu yang katakanlah yang nggak ada dibeli di Indonesia sini ya. adalah. Nah, seperti dulu mungkin ada Lancome yang mereknya Lancome Magnolia dan apa satunya aku lupa, yang adanya cuma di Dubai gitu loh. Nah yang seperti itu saya beli. Tapi kadang ada juga yang random lah, yang wangi yang saya suka saya beliin gitu. Dan nggak melulu harus mahal, nggak melulu harus mahal. Tetapi yang nggak semahal-mahalnya mungkin ya 1 juta lebih sampai 3-4 juta seperti itu. Tergantung merek lah. Kita berlanjut ke ini intinya sebenarnya ke inti. Intinya inti. Kemarin kan Koh Armin berhasil sukses menggelar HSS, ya kan? Itu gimana kabarnya HSS kok sekarang kok? Alright, banyak sih yang nanya ini ya, pertanyaan ini ya kan ke aku gitu kan. Ini gimana sih kelanjutannya? Kenapa nggak dilanjutin lagi? Ini kalau yang nggak tahu HSS Holy Wing Sport Show. Okay. Boxing ya, pertandingan boxing di Holy Wings. Beliau promotornya. Nah, kita tanya langsung nih ke pelakunya nih. Karena kemarin ada sedikit kejadian kontroversial lah ya. Iya, di luar kemauan kita lah. Iya. Nah, jadi kemarin agak berdampak lah. Udah bukan agak berdampak sih, sangat berdampak. Sangat berdampak. Sangat berdampak. Waktu itu kita pengen coba untuk memulai ya, untuk memulai sebelum kejadian gitu. Kita udah menyusun itu. Ada beberapa artis yang udah kita kontrak. Sampai dikontrak harusnya. Udah. Kita udah mulai jalan lagi. Mereka menarik diri. Nggak mau. Kenapa? Ya image buruk dong. Bener, salah satunya teman saya. Ya. Jadi semua inisialnya R. Ya, jadi dia sempat nelpon gue kok. Wah, gak enak nih kalau ini kan image-nya ntar di begini ya. Nanti ngefek ke karir gue bla bla bla. Benar. Gitu. Nah, itu sempat begitu. Jadi ya udah kita stop. Aku ingat pada waktu itu kita tuh mau jalan di bulan September kalau nggak salah. September, bahkan kita udah ngumpulin semua fighter. Salah satunya ya ada petarung ini apa namanya one championship yang orang setengah Indonesia kalau nggak salah dia itu. Siapa namanya aku lupa. Anthony England bukan? Iya. Dia bahkan kita udah buka waktu itu omongan bayaran dan lain-lain, lawannya sudah ada dan lain-lain. Ini untuk fight boxing. Ya. Boxing. Sementara masih fokus ke boxing dulu nih. Ya. Nah, jadi semuanya udah gagal berantakan. Udah kita siapin di sana, udah patarung-patarung bule ya. Rencana kita mau ngadain waktu itu di Atlas. Di Atlas Bali. Jadi ya udah untuk sementara ya aku pikir skip dulu lah. Rehat dulu lah. Dan mungkin orang bertanya, kenapa masih nungguin Holy Wing? Lo kan biasanya meromotorin di luar Holy Wing juga. Iya. Cuma selama ini agak ada rasa jenuh ya. Agak ada rasa jenuh gitu loh. Buatku untuk ngadain acara seperti itu gitu kan. Nah jadi selama masa jenuh itu ya udah aku kembali ke konsen ke pekerjaan. Ya kembali lagi ke pekerjaan lah yang paling utama gitu kan. Nyetak duit dulu lah. Kalau enggak duit dari mana untuk dibakar ya kan. Ngomong gitu. Bakar duit nih Holy Wing kemarin nih hitungannya untung apa bakar duit aja kok kemarin kok? Profit sih. Profit ya. Profit lah. Di Indonesia BEP aja udah bagus gitu. Yeah. Apalagi kita bisa dapat profit ya kan. Benar. Yang enggak terlalu besar tapi menurutku dengan profiling yang kita bangun itu besar banget, ya kan, dapat pendapatan kita besar banget, profilingnya aja gitu kan, kalau kita bicara, gitu. Kalau dibilang bayaran kemarin fantastis. Ya, untuk fighternya? Lebih ke ininya sih ya, ke fighter sih menurutku yang nggak kecil lah ya. Artis fantastis sih. Iya. Artis yang fantastis. Kalau fighter yang real, contohnya kayak Bang Theodorus Ginting, Andika Mamesa itu di kisaran berapa tuh kok?
Ko Harmin soalnya podcast pertama di sini sempat janji mau ngebuka tuh. Nantilah kita buka dia bilang ya. Jadi kisarannya aja nggak apa-apa sih kok. Puluhan ya. Puluhan. Terus ada share profitnya juga kan. Ada share profit. Itu dari pembelian tiket. Ya, pendapatan ya. Tiket. Bukan tiket, sorry. Pay per view waktu itu. Pay per Ya, view. cuma tidak berhasil lah pay per view kita waktu itu. Saya anggap tidak berhasil. Terus ada juga ya dari sponsor waktu itu. Bahkan kita kan yang carikan sponsor gitu kan. Ya menurutku sih nggak malu-maluin lah untuk bayaran untuk pada saat itu ya. Sangat layak lah ya. Layak lah. Dibanding event-event sebelumnya mungkin maybe. Ya, aku nilai begitu. Iya. Ada peningkatan lah ya. Ada peningkatan lah. Iyalah kita bertanding di tempat yang bagus. Terus vibe-nya luar biasa. Masa kita kecil banget gitu loh. Bayarin orang. Itu pada saat fighter fight tuh boleh ngerokok gak sih di ruangan itu kok? Free. Bebas. Ya namanya klub. Maaf nih kok. Maaf beribu-ribu maaf nih. Berarti apa bedanya kita fighter dengan penari-penari striptis tuh kok? Ya menurutku ya berbeda lah ya. Terus nomor satu kalau aku lihat ya di situ untuk egg house-nya sendiri walaupun merokok tidak terlalu berdampak banget lah gitu loh. Baju pun nggak terlalu bau-bau banget lah, bau-bau rokok banget gitu kan. Kalau dibilang perbedaannya dengan striptis seperti apa ya tentu aja berbeda lah. Striptis mereka penari di sini gebuk-gebukan gitu kan. Maksudnya suasananya kan berarti kan fighter jadi tontonan juga tapi boleh ngerokok itu, sedangkan si fight itu sendiri kan sport gitu loh, olahraga yang penuh sportivitas gitu loh maksudnya. Kalau untuk merokok ya ini bukan hanya di klub yang kita bikin ya gitu kan. Aku ada beberapa lah ya di luar negeri gitu. Bebas-bebas aja. Tidak ada larangan untuk merokok seperti itu. Menurut saya gitu ya. Terakhir kemarin saya di kasino orang merokok juga. Sigar dan lain-lain. Ada wine, sigar. Orang merokok aja. Iya. Jadi di luar negeri pun sudah biasa ngelihat pertandingan sambil merokok itu biasa ya? Iya menurut saya sih biasa-biasa aja lah gitu kan, yang seperti itu. Jadi di sini tentunya kita nggak menjual sport aja. Kalau menjual sport aja orang tentunya akan boring. Di sini sport itu ya entertain gitu loh. Ya siapa yang mau entertain yang dibatasi? Orang nggak akan mau. Dan ini kerasan teman-teman fighter sih kok. Kan kita nonton kemarin, jujur memang itu jadi pusat perhatian para fighter. Para fighter pengen fight di sana gitu. Teman-teman fighter kan kita juga ngobrolnya circle-nya kan fighter itu aja kan. Dan kita sempat ya ngobrol santai lah sama teman-teman sharing. Ngelihat tuh kayaknya si seleb ini, seleb yang main kemarin tuh dikasih apresiasi lebih gitu dibanding para fighter itu sendiri. Itu kenapa kok? Gampang sih jawabannya ya. Gampang jawabannya. Jadi acara itu sendiri tanpa seleb itu kan tidak besar lah ya. Nggak kemakan lah. Iya, tidak happening lah gitu loh. Tanpa mereka tidak happening. Ya apa salahnya kalau untuk menaikkan industri ini nomor satu ya kita perlakukan artis-artisnya lah dulu. Ya. Karena ya mereka apapun itu ceritanya ya artis. Untuk naikin acara ini untuk besar siapa kenal fighter. Kecuali kita ya di dunia kita aja kan begitu. Di dunia kita aja, dilepas daripada itu orang nggak kenal kan. Betul. Nah ya nggak ada salahnya menurut saya begitu. Rencana kita memang begini. Oke, sekarang saya gedein nih di artis. Saya gedein di promosi artis dan lain-lain. Biar orang pengen nonton, biar katakanlah tinju ini dikenal atau MMA ini dikenal. Tetapi setelah ini nih udah booming, udah mereka harus menghilang, fighter harus naik. Itu memang rencana saya. Oke. Ya, kita pakai pakai mereka untuk naik, ngedongkrak. Nah, setelah mereka ini ikut kedongkrak oleh artis ini, ya sudah mereka yang artis ini yang memang mereka bukan profesinya sebagai fighter ya. Ya mereka harus hilang. Nah, fighter yang harus jadi bintang. Jadi pelan-pelan si fighter ini diderek untuk jadi artis. Oh iya, itu yang harus dilakukan. Udah gampangnya seperti itulah ya. Benar. Dan itu memang rencana saya gitu loh. Itu rencana kita awal. Tapi tanpa mereka bagaimana caranya? Sudah berapa banyak di Indonesia orang melakukan? Apa yang terjadi? Nggak ada. Siapa yang punya nama di Indonesia yang main?
yang penontonnya bejubel dan terus yang mau bayar. Nggak ada. Nggak ada. Kan ngelihatnya kemarin kita sedih. Wah, yang seleb nih beltnya keren banget, bagus beltnya lah, mewah kelihatan. Yang international fight Satria Antasena ketemu bule kan salah. Itu kan gimmicknya lucu juga. Yang dia nyembur tuh. Itu kan sempat dihujat juga lumayan tuh. Dia gimmicknya nyembur. Terus dapat beltnya, kok beltnya kebalikannya seleb gitu. Maksudnya kan kita kelihatan kan beltnya kurang inilah, lebih bagusan si seleb. Terus medali yang dikasih kayak ke Bang Theo. Sebenarnya sama aja lah. Harganya pun sama lah. Karena semua dari tim kita yang bikin. Dan itu harganya sama. Mungkin karena ininya aja. Karena desainnya. Saya rasa desainnya. Beda cuma desain aja. Harganya sama. Malah saya pikir yang profesional tuh lebih mahal sedikit. Oh gitu. Ya buat saya tuh begini. Saya bukan orang yang senang memberikan bel senilai berapa duit mahal gitu, enggak. Lebih baik bayarannya lebih gede gitu loh. Ketimbang belnya, pernah beberapa kali aku lihat di stasiun TV gitu kan, menyelenggarakan pertandingan tinju yang belnya tuh sampai 6-7. Yang menang itu dapatnya 6-7 bel. Terus bayarannya cuma 3 juta. Kenapa enggak uang belnya tuh kamu kasih ke dia aja? Menurut saya kan begitu. Bel itu apa sih? Bisnismen nih. Iya, bel itu apa sih? Bel itu sampah. Sampah. Aku bisa bilang sampah. Bel yang mana yang ada nilainya kok? Semua itu bullshit. Nah, aku berani ngomong kayak gitu. Bel itu bullshit gitu. Juara nasional di Indonesia. Buat apa? Mau kemana? Mau diapain? Mau dijual? Enggak laku. Bel itu buat apa ya? Semua bullshit, sampah aja. Makanya aku kalau bilang dengan kawan, ini juara nasional, buang tong sampah. Orang komisi tinju kita sebanyak itu, jadi buat apa belnya? Nggak ada gunanya. Kecuali mungkin belnya tuh kalau kita megang UFC bel, oke lah itu prestasi yang tinggi gitu kan. Atau kita megangnya sabuk WBC, WBA, oke lah itu bayarannya mahal. Itu pun saya anggap sampah ya kan, karena banyak badan tinju sekarang yang keluar, ya katakanlah sekarang yang prestis itu ya WBC, WBA, WBO, IBF gitu kan. Ya itu aja. Saya pernah nyicipi IBO gitu kan. IBO ya top 5 lah ya. Bel yang terbaik yang kelima lah menurut saya gitu. Itu aja saya masih anggap itu sampah gitu. Jadi karena memang juga belt nih saking berhamburannya orang tebar belt, sampai ini beltnya udah nggak berharga lagi, bukan ya gimana enggak gitu loh. Wow lagi gitu. Jadi seperti WBA, ada juara WBA interim, WBC interim, berapa banyak juaranya di situ gitu loh. Itu yang saya bilang itu sabuk sampah aja gitu. Nah, saya lebih apa sih tujuan orang untuk di sport ini? Apa tujuannya? Dapat ini, dapat sabuk. Iya, betul. Tetapi yang penting nih dapat uang lah. Nomor satu. Iya, nama lebih penting daripada itu. Katakanlah McGregor, dia nggak juara. Kalau dia comeback, ini orang udah pasti mahal. Namanya yang bikin dia mahal. Namanya yang bikin dia mahal, betul. Ya, nama yang bikin mahal. Betul, dia nggak perlu bel itu untuk mahal. Canelo Alvarez, dia nggak punya bel sekalipun dia akan mahal. Kan begitu. Nama itu yang paling penting, bagaimana nyiptain kayak gitu. Jack Paul mungkin lebih mahal daripada petinju juara dunia. Iya. Udah pasti. Iya, Jack Paul. Nah, itu yang saya maksud gitu loh. Jadi kadang sabuk tuh ya bullshit lah. Oke. Untuk seleb fight kemarin lagi nih kok yang penasaran nih teman-teman Zenwalkers nih. Kemarin tuh para seleb itu dilatih apa ya udah dicomot fight gabrul gitu aja? Tentunya dilatih. Dilatih. Bahkan kita yang siapkan pelatih waktu itu. Bahkan ya saya diminta ikut ngelatih zaman itu, tapi ya enggak, saya enggak mau ngelatih. Kayaknya ngelatihnya milih-milih nih. Ayo dong, ya kan. Yang seksi gue latih. Tapi itu pun cuma sekali 2 kali lah. Kita enggak punya waktunya untuk itu juga ya kan. Ya ngelatih artis ya gimana sih ya kan. Kadang-kadang ya harus menyesuaikan waktunya mereka. Itu dia. Nah, terus mau di mana mereka tinggal panggil, kadang-kadang gue pikir lu udah gue bayar mesti gue latih lagi ya kan. Iya. Ya kan, tapi enak banget ya kan. Ya nggak apa-apa sih. Aku pikir ini yang penting acara ini happening ya udahlah. Oke. Ya kayak gitu, tapi semuanya dilatih.
dilatih cara memukulnya, walaupun ya itu ya short time lah gitu lah, sangat ya. Dan nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan, itu pendek banget waktunya yang kita tahu. Mereka nggak ada sparring kadang-kadang kan, begitu pas main atmosfernya beda, yang mukulnya serampangannya jadi yang dilatih nggak keluar ya, sambil merem gitu kan. Tapi ada juga yang bagus gitu. Oke, ada yang bagus. Yang menurut gue bagus sih di pertandingan El Rumis lumayan sih. Ya itu bagus. Jadi vibe-nya di situ bunuh-bunuhan. Iya, itu asik sih karena memang gimmicknya juga masuk. Gimmicknya juga masuk tuh. Ya di situ pakai ormas segala ya. Gimmicknya meledak itu. Di situ ada satu ya, jadi yang saya nggak melihat pertandingannya, saya nggak peduli siapa yang menang lah ya. Saya rada tidak senang pada waktu itu mungkin dari hal pengamanan. Nah, itu. Ini sampai naik kering ya. Itu salah satu. Nah jadi abis pertandingan itu saya kumpulin tim, saya marah sekali. Saya bilang walaupun ini pertandingannya di klub ya kan, suasananya di sini orang entertain banget gitu kan, tapi tetap marwahnya itu jangan hilang tinju gitu loh. Sportnya itu. Ya. Yang namanya ring itu harus clear. Ya, tempat set ring set ring itu harus clear dari situ. Contoh nih, ada misalnya kejadian di situ, misalnya katakanlah ada seperti kejadian almarhum Herotito kemarin ya. Ring kalau nggak clear, orang segitu banyak, kalau keamanan nggak sigap, bagaimana kita mau ngeluarin orang dari ring? Ya kan? Mempersulit jadinya. Nah, semua persulit. Nomor satu lamban udah pasti. Betul. Nah itu yang kemarin. Jadi banyak sekali abis pertandingan 2 harinya saya kumpulin tim, kita meeting. Evaluasi lah ya. Saya evaluasi semua. Ada beberapa lah. Jadi kemarin saya terlalu pede, saya lepas dengan tim. Saya kira bakal berjalan dengan baik. Adalah berjalan yang gak baik, seperti penyebutan salah berat badan. Saya lihat di situ ada yang pertandingnya di kelas 49 kilo disebutnya lightweight ya kan. Jadi terus ada juga setelah box baru nyanyi national anthem. What the hell is this man? Gue bilangin ini salah semua ya kan. Nah, tapi ya oke lah, saya pikir ini anak-anak itu baru belajar. Tim kita ini juga baru belajar hal baru. Bisa di kemudian hari saya buat pembelajaran, evaluasi, bahan evaluasi lah ya. Dan kenapa mereka dilatih? Ya kita juga nggak mau mereka tanpa ada bekal naik di situ, ya kan? Kepukul juga kan bahaya juga kan, seperti itu kan. Ya minimal ngerasain sedikit lah. Pas di jab seperti apa sebelumnya. Jadi sebenarnya dari pihak promotor pun udah menyiapkan gitu, udah prepare bahwa fight ini benar-benar orang-orang yang dilatih. Walaupun di lapangan kenyataan pas fight amburadul ya memang nggak ada yang instan. What do you expect? 1 bulan what do you expect? Ya kan? Apa yang kamu? 1 bulan 2 bulan ngelatih orang. What do you expect? Lucu sih ngeliat fight-fightnya, jambak-jambakan sih. Apakah itu kalau serung tinju dilepas, apakah kita mau ngeliatin mereka bertarung seperti atlet? Nggak mungkin. Bullshit. Butuh waktu yang lama. Kecuali memang si artis ini memang latihan dari kecil ya. Latihan yang lama. Memang ada beberapa artis-artisnya memang bagus kayak Mario Lawalata. Karena dulu teknik dia basic ada. Lawannya siapa kemarin ya? Mario Lawalata ya. Roy Ricardo. Roy malah kelihatannya tidak bisa, menurut saya masih mukulnya kemana-mana gitu kan. Nah itu kan ada perdebatan juga, ini kok bisa menang. Nah itu ini boleh nih. Promotor langsung menjawab nih. Itu pertandingannya kemarin kan 3 ronde kalau nggak salah ya. 3 ronde. Jadi pertandingan Roy kemarin aku sih sebetulnya kan kontroversial nih. Banyak yang bilang harusnya kalah tuh kan. Nah gitu ini kembali ke kontroversial. Jadi pertandingan kemarin itu menyisakan banyak perdebatan. Betul. Tetapi saya nggak peduli, kontroversial tetap aja lah kontroversial. Kita nggak bisa menyenangkan semua pihak. Nomor 1 ya kan. Kalau untuk skor dan lain-lain saya kembalikan ke juri. Saya tidak bisa menilai di sini. Nah waktu itu banyak. Jadi kita banyak meeting. Spekulasi yang aneh-aneh tuh. Kita meeting. Ada yang bahkan bilang saya Armin yang ngalahin
Ada petinju Kalimantan satu ya kan. Bahkan dia tuh nggak punya slot untuk main, jujur ngomong. Ya karena manajernya orang Kalimantan, inilah petinju kita lah, pasti tahu lah ya siapa. Mau petinju dimainkan itu bahkan dengan uang pribadi saya yang bayar, tidak ada urusannya dengan Holywing yang bayar. Kalau Holywing kan saya kerjasama. Dititipin untuk fight lah. Iya, saya yang bayar. Nah, saya bahkan tidak menonton acara itu, saya belum datang. Saya belum datang, mungkin jam 3 sore. Setelah kalah, dinyatakan kalah, ya saya mana tahu, saya nggak ada nonton. Iya. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Kan wasit udah diserahkan sama wasit juri semua. Terus apa yang orang ngomong? Armin yang atur supaya kalah. Oh. Apa urusannya? Saya bahkan nggak kenal nama kamu siapa. Nonton aja kagak pertandingannya. Saya bahkan nggak kenal kamu siapa. Bagaimana saya bisa ngatur? Ini kalau ada yang nonton ini perlu tahu. Saya nggak peduli siapa yang menang atau yang kalah. Saya bisnismen. Aku bisnismen, aku nggak peduli siapa yang menang siapa yang kalah. Orang datang, yang ku perluin di situ orang datang, orang beli minuman, orang mabuk, orang menikmati acara itu. Itu poinnya itu. Itu poinnya ya kan. Dan orang-orang seluruh Indonesia senang nonton itu. Ya. Emang aku peduli siapa yang menang? Nggak peduli. Ya. Nah itu. Jadi begitu Mario protes, jadi siapa lagi ya? Irma Dharmawangsa protes. Padahal Irma denganku ya kan. Irma tuh kadang-kadang, kok latih aku dong. Dia datang kadang di United gitu kan. Datang. Karena kakak dia teman baikku, oke lah. Nah itu pun kalau aku mau menangkan dia, itu adik temanku, aku bisa aja menangkan. Kalau misalnya gitu, kalau aku berbuat curang, kenapa aku nggak menangkan? Kenapa dia kalah? Karena aku nggak pernah ngapain aku mau intervensi ke wasit juri semua ya lah ya. Enggak ada gunanya juga buat ku intervensi. Nggak ngefek. Untungnya apa buat ku? Nggak ada untung. Itu jadi protes tuh banyak. Akhirnya aku tonton kembali ya kan, kita puterin, kita tonton kembali. Kontroversial yang mana? Aku bilangnya kontroversial yang mana? Bahkan ada juga petinju yang pro-nya gitu kan, ada yang protes. Ada yang satu udah pecah, dipukulin banyak, terus mau menang juga. Aku bingung, ya udahlah kalian terserah lah mau tanding di mana, nggak usah tanding di sini lagi deh, malas gitu loh. Ya jadi kadang-kadang apa sih orang ini udah kita kasih panggung kadang-kadang kan. Melunjak. Ya biarlah ada di situ ada juri dan wasit yang nilai. Enggak usah kita yang menilai. Kalau enggak ya bikin komisi sendiri aja. Ya saya kontroversial itu dimanapun ya ada. Dimanapun ada. Tetapi, kita nggak bisa memuasin semua orang. Ya itu saya ini udah banyak diserang gitu loh. Diserang dari negara lain, serang saya kadang-kadang. Kamu ngerampok lah ini. Aku nggak perlu jawab itu. Nggak perlu jawab. Show must go on. Biarin aja. Iya. Betul. Gitu. Dan memang makin tinggi pohon makin angin kenceng. Ya udah. Iya pohon yang ini nggak tinggi-tinggi sih. Jadi biarkan aja lah. Menurut saya sih tidak perlu digubris lah begituan. Ya kan? Kontroversi itu harus ada. Tanpa kontroversi, menurutku yang ngejual kontroversinya memang sih. Iya. Aku udah ambil cerita, contoh satu. Ini bukan kontroversi menurut saya. Kayak kita pertandingan terakhir kemarin siapa? MMA siapa? Siapa tuh? JK Saragi ya. Oke, aku nggak terlalu ngikutin MMA gitu kan. Kemarin kan banyak lah dia diserang kayak dulu lah ya kan. Gue kayak dulu lah tengil lah atau apa ya kan. Orang bilang tuh kan yang namanya sombong. Aku sempat baca lah beberapa kan dari netizen baca seperti itu. Karena kesombongan orang sombong tuh pasti jatuh nih kayak gini. Dalam hati ya. Come on. Ini dunia entertain. Ya kan? Ini dunia entertain. JK Saragi berusaha untuk menjual dirinya untuk dikenal. Dan itu bagus. Petarung harus begitu. Kalau orang banyak ngehujat dia, aku enggak kuncung jempol. Dia bisa sampai di tahap itu. Itu udah luar biasa. Ya. Bisa final di Road to UFC itu udah prestasi. Sombong dari mana? Dia nggak sombong. Dan terbukti dikontrak sama UFC. Makanya, apakah dia tengil? Itu hak dia untuk tengil. Nggak perlu sombong jadi orang sopan-sopan gitu loh. Kita bilang nih, kalau dibilang tengil, sopan, mulut besar nih. Iya. Iya kan? Ini Muhammad Ali. Apa enggak besar mulutnya nih kan, big mouth. Tetapi
Orang suka-suka aja. Iya. Ya kan? Orang suka-suka aja. Apakah ini dibilang sombong? Enggak lah. Tergantung sudut pandang yang lihat. Kalau lo lebih dewasa lo pasti paham lah kenapa kita bergaya seperti itu. Kayak McGregor ya. Banyak sekali orang niru gaya McGregor. Ya kan? Saya senang sekali dengan McGregor. Apanya yang salah dari situ? Enggak perlu saya humble. Itu ya tergantung kita lah. Bawaan kita seperti apa kan begitu. Menurutku selamat buat JK Saragi, dia berhasil gitu loh. Itu yang ngejual di situ justru. Iya. Harus ada Joker, harus ada Batman. Iya dong. Kalau Batman semua gimana? Iya, Gak seru dong. Benar. Menurutku ya harus begitulah. Contohnya dulu si Theo gitu kan. Iya. Ya dengan Theo orang bilang wah ini jadi kalah. Menurutku bagus banget. Kalau aku jadi Theo, aku nggak akan minta maaf waktu itu. Nikmati aja. Iya. Gayaku ya kan. Iya. Gitu kurang lebih. Iya. Oke ya Theo ya. Ayo dukung you. Ya karena memang mungkin netizen ini kebanyakan orang awam kali ya. Jadi ngelihatnya ya yang dilihat doang, nggak ngerti proses yang dilaluin bisa sampai sana. Apa aja yang udah dilewatin, pengorbanannya seperti apa, taunya menang kalah. Ya. Nggak ngerti proses. Jadi menghujatnya ya santai aja, ringan banget jempolnya. Tapi itu coba lo yang latihan. Kembali ke budaya kita juga. Kadang ada berpengaruhnya juga kalau saya lihat ya. Budaya kita kan kadang-kadang yang sopan seperti itu ya senang gitu. Tapi kalau menurut saya ya juallah diri kamu seperti saya ngomong dulu gitu kan. Jual diri kamu sebisa mungkin gitu kan. Minggu ini kayak kata McGregor bilang, minggu ini orang suka dengan kamu, minggu depan orang benci dengan kamu. Tapi pastikan 2 minggu itu kamu dapat duit banyak. Betul itu. Benar gak? Benar. Iya, nikmati itu. Iya. McGregor, orang suka nonton dia digebukin. Dia kalah, nggak apa-apa. Tapi duitnya banyak. Duit ngalir. Tujuannya apa sih? Tetap aja duit. Iya. Poinnya ke situ. Poinnya duit gitu loh. Gitu. Iya. Kontroversial itu harus tetap ada di dunia perberanteman. Gitu. Okay. Nah ini kok tadi kita udah bahas celebrity fight-nya Dan. Kedepannya nih ada agenda besar apa sih kok Armin? Ada kemungkinan mungkin bulan 5 ya kita baru jalan. Bulan 5. Ya. Kemarin sempat chat sama aku sebelum puasa tapi nggak jadi nih. Nggak jadi, kayaknya bulan 5 ya kan. Bulan 5 lah mungkin kita mulai. Kemarin sih sempat kita dan tim mau mulai itu di bulan 2, bulan depan harusnya. Kita dengan ini bulan 2 sekarang udah. Ya harusnya dengan M ya kan, dengan M. Jadi M semua yang atur kreatornya lah. Kreatornya. Ya, okay. Aku bilang aku cuma invest di sini, kalian jalanin apa sistemnya seperti apa, udah jalankan aja gitu kan. Jadi cuma tim masih belum siap gitu. Menurutku tim-timnya orang-orang yang masih belum siap, jadi kita pending dulu. Nah itu ada rencananya mungkin kita akan menyelenggarakan sebulan 1 kali kan. Ya tetapi itu lepas dari Holy Wing ya. Holy Wing tetap gitu. Kalau untuk di Holy Wing-nya sendiri ya mungkin kita tahun ini ada 2 kali ya. Bisa 2 kali. Namanya ganti apa nih kok kan? Enggak, tetap HSS. Tetap HSS. Tetap ada Holy Wings-nya. Iya, tetap HSS. Oke. Ya aku rasa orang udah memaafkan juga lah. Oke. Ya. Terus kalau untuk diubah kayaknya kurang serak, jadi ya HSS aja. Tetap HSS ya. Gitu. Nah yang akan agenda dibikin setiap bulan sekali nih apa nama eventnya nih kok? Kan di luar HSS nih. Itu nanya M lah. Masih secret nih. Ya M yang bisa jawab itu. Oke, nanti kita undang Andi Gama Mesa untuk duduk di sini. Ngomongin agenda yang akan dibikin Ko Armin dan tim. Ya. Itu kita mungkin dari sedikit bocoran kita bikin pertandingan kecil lah ya. Yang penting pertandingan tuh tetap ada. Terus di medianya tetap eksis gitu kan. Boxing ini ya. Kita bicara boxing lah ya untuk sementara. Nah itu jadi itu rencananya gitu. Aku serahkan semuanya ke mereka, ke M. Aku nggak ikut campur dalam hal itu. Aku cuma sebagai investor mungkin bisa dibilang. Nggak ada kepikiran kok Armin mau bikin event di luar boxing selain boxing gitu. Katakanlah kickboxing, Muay Thai, MMA. Nggak ada kepikiran? Belum ada sih saat ini. Belum ada.
sama sekali belum ada. Jadi, padahal aku mau ikut daftar ini kok kalau misalkan ada kickboxing atau Muay Thai gitu. Saya pikir gini, karena tinju yang katakanlah dalam tanda petik ya agak sedikit membesarkan nama saya lah ya. Aku dikenal dari tinju, jadi saya merasa hutang budi dengan tinju, jadi tinju aja dulu untuk sementara ini. Fokusnya di tinju. Jadi belum ada bayangan untuk keluar dari tinju nih, maksudnya bikin event selain tinju belum ada. Belum kebayang lah ya. Ya mungkin kalau event lainnya ya kayaknya mungkin katakanlah entah musik ya, saya lebih tertarik ke situ. Entah soalnya konser atau apa. Soalnya ada teman artis saya kemarin tuh bilang, oke, kan gue basicnya dari MMA, dia dari boxing. Kita bikin fair lah, special rules. Ronde 1-2 boxing, ronde 3-4 itu pakai tendangan kickboxing gitu. Kemarin sempat gitu kita ngobrol. Kalau misalkan ada kayak gitu gimana tuh kok? Special rules kayak gitu kan, soalnya ada beberapa yang basic latar belakang bela diri berbeda nih. Tapi mereka menurut saya sih ngejual fightnya. Ya kalau special case, misalnya kalau mereka punya nama, kalau mendatangkan uang kenapa enggak? Apapun bisa dilakukan. Kenapa enggak? Ya kenapa enggak gitu loh. Berarti semua untuk teman-teman silahkan bikin gimmick yang sebagus-bagusnya, dikasih wadah tetap. Iya, kenapa enggak? Apapun itu anything can do. Selagi itu mendatangkan bisnis, yang penting bisa menjual, bisa mendatangkan uang, why not? Begitu. Nah, kedepannya lagi nih, Ko Harmin apakah akan ada celeb fight lagi nih yang Ko Harmin bikin nih? Iya pasti, tetapi enggak sebanyak kemarin. Boleh sebut nama nggak? Wah, kira-kira siapa orangnya ya yang celeb fightnya? Udah ada bayangan belum? Saat ini sih kita belum menentukan ya, karena aku pikir masih agak lama gitu. Kemarin sempat dikirim ke saya dari teman dari si Ivan. Kau yang ini oke nggak? Aku bilang nggak ada yang nonton kayaknya kalau yang YouTuber mungkin ya kan. Jadi aku bilang pelan-pelan lah. Jadi kita cari artis tetapi yang nggak usah mahal seperti itulah. Seperti Nikita kemarin. Come on, 500 juta 6 menit. Oke. 6 menit 500 juta. Oke. 500 juta tuh apanya kok? Bayaran untuk Nikita. Iya. Waduh, aku belajar bela diri dari kecil loh kok. Aku belajar bela diri dari kecil. Only 6 minute, come on. Nikita Mirzani. Wow, luar biasa bayarannya. Ya. Iya. Jadi kemarin cost emang harus punya nama dulu nih kalau memang mau dibayar mahal nih. Ya, cost lebih besarnya ke artis sih kemarin sih. Ya, kebanyakan artisnya lah. Tapi memang ya mau kita ngomong apa lagi tanpa mereka ya nggak ada yang menonton. Oke, itu emang ya kenyataannya kayak gitu, mau gimana. Gitu, ya kan? Tapi memang ada beberapa orang nih kok yang memang resah nih. Saat ini apa ya, para fighter dipermalukan. Ada yang memang kan banyak persepsi kan kok. Ya kita sah-sah aja, orang punya persepsi masing-masing. Ada sekarang masanya ya abis living itu banyak yang sekarang masanya tuh eranya para fighter dipermalukan. Ya contohnya dengan mungkin perlakuannya yang kayak kemarin tuh lah. Mungkin kelihatan lebih lah lebih istimewa selebnya. Itu gimana kalau menanggapi itu kok? Ini eranya para fighter dipermalukan. Nah. Kalau menurutku sih enggak lah ya. Jadi kalau apa yang kita lakukan tuh mempermalukan fighter, menurut saya sih enggak lah. Ini salah satu jalan kita malah untuk menaikkan sport industri ini. Ya kan? Yeah. Kalau hanya untuk mau berkelahi saja ya kan, dan mau berkelahi serius dan lain-lain dan dibayarnya katakanlah murah dan tidak terlalu dikenal gitu kan, ya wadahnya nggak ada di tempat saya kan begitu. Jadi saya cuma menjembatani event-event yang pengen orang banyak nonton, gitu loh. Jadi yang pengen ditonton banyak orang dan itu mendatangkan uang, ya itu akan kami selenggarakan kan begitu. Kalau untuk mempermalukan, apanya yang saya permalukan gitu loh. Kalau saat ini untuk mempermalukan fighter sesungguhnya nggak diperlakukan seperti dulu-dulu. Saya nggak tahu kalau dulunya seperti apa diperlakukan, karena saya juga orang baru di dunia gelut gitu loh. Gitu. Tapi ya yang saya dengar malah yang menyedihkan,
Dulu orang dibayar cuma 1 juta, pulang babak belur, sobek-sobek gitu kan. Menangnya 3 juta, kadang 2 juta menang. Mana mempermalukannya yang mana? Di event saya ada nggak yang 1 juta pulang? Nggak ada lah. Kan begitu. Jadi lebih kesejahteraan fighter yang diutamakan lah ya. Iya. Jadi lu mau berantem bonyok-bonyoknya yang beneran atau dibayarnya? Saya nggak, pilih aja yang mana. Saya nggak tahu. Realistis lah ya. Iya. Oke. Ya kalau mau event Paham serius, kalau di acara saya seperti di kerjasama dengan Holy Wings, kalau yang serius-serius banget nih, yang fight semua, yang full sport yang doang, full sport, nggak ada entertainnya, susah. Nggak ada yang nonton. Ya. Aku ambil contoh nih. Buat yang nggak datang ke Holy Wing, yang nggak tahu, nih yang aku ambil contoh. Event artis pertama kalau nggak salah waktu itu yang main si Barbie Kumalasari, oke. sama Irma Darmawangsa. Vibe-nya sebelum mereka itu, artis-artis yang datang nonton atau penonton ini, penonton tinju itu flat, tidak ada suara sama sekali. Anyep ya. Anyep, dingin. Mereka berngobrol sama-sama mereka tanpa melihat. Nggak ngelihat. Walaupun di situ saya menikmati, ya kan? Saya sebagai orang yang ngerti, wah nikmat banget. Hooknya, stride, pukul, jatuhnya semua. Tapi memang saya nikmat banget. Iya, karena memang ngerti. Saya ngerti gitu. Iya. Tapi vibe-nya di situ nggak hidup acara itu. Dan itu buat bisnis tidak bagus kan begitu. Begitu si Irma yang main sama Barbie, semua menggila di situ. Berdiri semua ke arah ring, semua matanya. Semua menggila, semua tertawa, semua orang happy di situ. Kalau saya sebagai bisnismen, apa yang harus saya lakukan? Saya suka vibe yang kayak gini. Kan begitu. Jadi dua sisi yang berbeda ini. Iya, dua sisi yang berbeda. Gimana caranya menseimbangkan ini gitu. Itu kan dia kenapa kita gabung. Iya. Tapi kan memang kita akuin juga kok. Yang real fight-nya itu gila-gila, mainnya keren-keren. Event kemarin tidak ada yang KO. Event kemarin tidak ada yang KO. Itu kualitas semua sih kalau aku lihat. Semua aku pasangkan bagus ketemu bagus. Seimbang. Iya kan. Oh kayaknya cuma ini ya, cuma Satria ya. Satria Antasena. Kalau itu sih oke lah, nggak usah diperhitungkan lah menurut saya yang KO-nya gitu. Karena kualitasnya terlalu jauh beda. Gitu. Kalau yang lain aku pikir semua pertandingan imbang, bagus. Seru sih, seru. Saya juga menikmatin itu kok, jujur untuk fighter-fighternya saya menikmati itu. Nah terus yang untuk event artisnya juga seperti Sean lawan siapa namanya? El Rumi bukan? Bukan. Siapa nih? Anaknya Pak Wisnu Tama. Oh yang Ahok, lawan anaknya Ahok ya? Iya. Jadi ya mereka pukul-pukulan beneran gitu lah. Itu semuanya menurut saya tuh oke lah, semua orang-orang menikmati. Iya. Nah apanya yang saya bikin malu faktornya seperti apa? Katakanlah kalau ini eranya mempermalukan, menurut saya enggak lah. Itu tapi terserah lah orang mau mikir apa gitu kan. Boleh bebas. Orang-orang bebas berspekulasi seperti apa. Tetapi bukan itu tujuannya. Yang penting kan kembali lagi kok, tujuan si Ko Armin ini apa, itu poinnya sebenarnya. Kita, ya kan. Kita tahu tinju bela diri itu susah untuk diangkat. Dan sekarang ya kan kami melakukan sesuatu untuk bagaimana sih naikin ini. Tinju gimana? Apakah aku nggak suka tinju, nggak suka bela diri? Banget gue suka. Iya. Tetapi nggak mungkin juga gue harus ngeluarin kocek gue terus. Ini bukan yayasan. Ngeluarin kocek gue terus tanpa gue memikirkan bagaimana bisnisnya. Biar ngejual gimana. Pemiliknya Holy Wing maniak tinju, hampir tiap hari dia latihan tinju kan begitu. Ya kan kita juga mikir nih gimana cara membesarkan ini. Ya udah nomor 1 artis lah. Gitu. Dan ada kemungkinan gak sih kok si fighter kita ini dibimbing, dibina biar bisa seperti artis? Gini, sebenarnya sih bisa ya, menurut saya itu sangat bisa. Tapi karena apa ya, kalau aku bilang itu public speakingnya mereka dan lain-lain tuh ya semuanya ya mesti diasah lah ya, mesti dibentuk, mesti dimanajemen dengan baik. Bisa, kenapa enggak? Di luar negeri kan semuanya seperti itu, ya kan? Termasuk ya artis-artis sekarang yang kita kenal semua mereka kan dibentuk juga, enggak mungkin jadi seperti itu. Enggak ada yang enggak bisa dibentuk, semua bisa dibentuk. Ya tergantung manajemennya lah.
Jadi bisa lah ya. Pasti bisa. Tapi membutuhkan waktu yang lama sepertinya. Waktu yang Gak lama semudah gitu. itu. Jadi kadang-kadang orang pikir tinju orang nggak pernah. Aku pernah dulu di stasiun TV kalau nggak salah TVRI atau apa ya. Pas lagi meeting atau apa saya udah lupa. Saya ngomong kayak gini. Kenapa sih setiap petinju yang selesai main nggak pernah dikasih kesempatan untuk bicara sedikit aja? Orang senang gitu loh. Biarkan mereka menyampaikan sesuatu. Kadang-kadang kan enggak. Mereka mikirin nih waktu, deadline dan lain-lain kan. Jadi ya cepat-cepat selesai aja gitu. Tanpa orang tahu ini suaranya kayak apa. Nggak dikasih kesempatan lah ya. Ya. Mereka nggak sempat ngucap terima kasih dan lain-lain. Nah itu salah satu juga gitu loh. Bagaimana caranya mereka ini harus ngomong gitu loh. Itu. Tetapi ya itu. Ini pekerjaannya Andika. Ini udah kita bahas juga. Oke, jadi yang kasih job desk ini si Andika Mamesa, bagaimana untuk jadi, si fighter ini ngejual dirinya nih, gimana nih gitu. Itu udah dipikirkan semua sama dia kemarin, dia udah sempat ngomong. Saya bilang itu urusan kamu lah. Ya kan? Dan emang nggak bisa kita pungkirin kelemahan fighter-fighter kita nih Indonesia khususnya, maksudnya teman-teman. Tapi nggak semua. Sekarang ada beberapa teman-teman fighter juga udah tahu nih bagaimana nge-branding dirinya gitu. Dan sayang nggak semuanya sih sadar akan hal itu, taunya cuman fokus latihan aja pokoknya gitu. Nggak sempat mikirin gimana sih biar gue dilihat, biar gue punya karakter, itu nggak pernah terpikirkan sama teman-teman fighter gitu. Tahu nggak, gue tuh sempat dulu ya begitu anak buah udah mulai juara-juara gitu kan. Aku tuh sempat minta kawanku yang manajemen artis, tolong dong anak buahku bawain di stasiun TV. Sempat di beberapa stasiun TV lah waktu itu kita bawa, ada apa sih namanya, Trans 7 apa Trans TV, terus di mana-mana lah kita coba bawa, ya kan, biar mereka maksudnya ya kenal lah dengan kamera dan lain-lain dan menjual dirinya mereka. Tapi ya itu enggak ngebantu gitu loh. Itu enggak ngebantu sama sekali gitu loh. Dan itu harus saya dampingi. Tanpa saya dampingi di situ tidak bisa, itu tidak berjalan dengan seperti gitu. Berarti sebenarnya udah Ko Armin coba juga untuk itu gitu loh Mas ya. Semua udah aku coba untuk itu. Bagaimana sih aku caranya agar mereka ini dikenal dan lain-lain. Aku udah mencoba untuk itu, bukan tidak mencoba gitu. Tapi itu kembali lagi ke intelijensia orang masing-masing kadang-kadang. Bagaimana menjual diri kamu gitu. Gitu. Terus nih aku mau minta pendapat Ko Armin, kan mau ada nih pertandingan antara Jack Paul melawan Tommy Fury ya. Itu menurut Ko Armin gimana tuh pertandingan itu akan seperti apa tuh? Itu kan dua-duanya bisa ngejual diri nih orang nih, berasal dari YouTuber si Jack Paul nih. Ya aku kurang mengikuti si Tommy Fury ya. Yang kulihat sempat dia sebentar ngeliatin dia punya boxing recordnya, ya menangnya pun dengan petinju semenjana lah. Oke. Ya apa, saya nggak tahu lawan-lawannya gitu. Nah, tapi si Jack Paul ini yang dilawannya nih orang-orang yang udah punya nama, tapi nggak di boxing. Ya nggak di boxing gitu loh. Tetapi aku lihat ya Jack Paul, this guy can punch gitu. This guy can punch. Dia seorang pemukul juga, aku lihat pemukul yang bagus dan dia serius sekali, aku liatin gitu kan. Sedangkan kalau kita tahu si Tommy, dia dari keluarga petinju semua, bapaknya petinju, kakaknya juara dunia kan begitu. Tentunya ya dia juga udah pasti bisa bertinju gitu loh. Cuma kalau buat saya ya, siapapun yang menang mereka berhasil nyiptain duit banyak, itu aja sih. Poinnya situ ya. Jadi nggak peduli kamu bisa mukul apa enggak, begitu kamu bisa menciptakan duit banyak, kamu hebat. Prediksi Ko Armin siapa yang akan menang? Aku bilang Jack sih yang menang. Jack, sama dong, gak seru dong. Sama prediksinya. Belum pernah lihat Tommy Fury main sama sekali. Belum pernah sama sih, aku juga Tommy Fury belum ngikutin. Ya, cuma tapi kalau Jack selalu nonton. Jack Paul ini aku lihat dia punya apa ya, semangat ya. Iya. Ditinju gila-gilaan ini orang. Dari YouTuber men, serius di latihan. Aku bilang dia bakal menang. Gitu. Kita harap YouTuber kita sebesar ini gitu lah. Ya nggak?
Nah, terus berikutnya lagi nih, kalau ngelihat sosok Floyd Mayweather itu di mata Ko Armin tuh seperti apa tuh? Sosok Floyd Mayweather. Floyd jenius. Terus orang pekerja keras. Kenapa saya bilang dia pekerja keras? Sampai hari ini tubuh dia itu masih terjaga. Walaupun dia katakanlah dia bilang dia udah pensiun udah lama. Dan tidak mungkin kalau dia tidak berlatih. Seperti itu. Nah, ini saya kembalikan ke petarung-petarung kita yang belum pensiun sekalipun 3-4 bulan dia nggak main sampai 6 bulan menggemuk. Ya kan? Kalau dia ini tetap gue lihat tetap fit, tetap cool, tetap aja lean masih badannya kan. Masih tetap good shape masih kan seperti itu. Nah, terus menurutku ya dia good businessman. Ya. Sangat pintar dalam bisnis gitu. Bagaimana cara menjual dirinya sangat pintar. Jenius kalau bilang. Orang benci dengan dia, aku nggak pernah benci. Dia pintar. Iya, jenius. Iya, jenius. Itu salah satu yang gue fans orangnya itu. Floyd Mayweather keren ya orang. Dan apalagi bisa bertarung, bisa jadi promotor, dia yang punya event, dia yang bertarung. Dan cara bertinjunya sangat pintar. Iya, bukan kaleng-kaleng. Ya, susah sekali dipukul. Aku dulu kenal. Tapi rekornya itu belum pernah kalah. Gimana sih kok itu? Ya. Masuk akal gak sih kok? Ya masuk akal lah, kenapa enggak. Di tinju itu sebetulnya mau nyiptain rekor 40 kali, 50 kali menang tanpa dikalahkan misalnya itu bukan hal yang sulit kalau untuk di boxing gitu loh. Kita tahu boxing itu bayaran kita mahal itu ya dari bokrek. Kalau bintang kita di bokrek itu banyak, kita mahal. Tetapi walaupun aku ambil contoh petinju-petinju di Thailand. Petinju di Thailand tuh kadang-kadang mereka bisa punya rekor 30-40 kali belum pernah kalah ya kan. Terus tapi bintangnya itu cuma 2 gitu kan, 2,5 gitu. Kenapa seperti itu? Karena lawannya tidak berkualitas dan mereka membangun bokrek. Kalau ditinju menurutku ya biasa. Kadang-kadang satu petinju Indonesia bisa main dengan orang di Thailand tuh bisa 3 kali 4 kali dikalahkan. Bayangkan aja. Mereka membangun itu kan pakai uang gitu kan. Ya udah kontak aja petinju-petinju yang tidak punya nama lagi, yang sudah journeyman lah kalau kita bilang ya. Itu kan sudah nggak seberapa dan itu ya di mana-mana dilakukan kalau ditinju. Bener nggak sih kok para petinju kita ini kebanyakan yang kayak dipanggil fight di luar buat perbaikin rekor orang doang di luar? Ya itu tadi yang saya ngomong. Yang tadi saya ngomong gitu kan untuk orang buat naikin mereka punya bokrek. Main untuk kalah gitu kok? Persentase kalahnya ya besar sekali gitu loh. Tergantung lah petinju yang kesananya itu mau bertarung apa enggak gitu. Di sini aku pengen mention satu petinju gitu kan, yang kawanku juga gitu kan, kawan dan anak ini aku suka sekali itu. Namanya Hendrik Barongsai, mungkin kita tahu. Oh oke. Ya. Orang satu ini bertinju itu ya hati gitu loh, hatinya yang bertinju. Dia nggak mudah untuk mau dipukul orang sampai kalah gitu loh. Nah dia pernah juara di Thailand, dia bisa mukul TKO petinju Thailand, ngerebut juara WBC kontinental di sana ya kan, interkontinental. Dan itu nggak mudah gitu loh. Nah saya senang dia sampai hari ini masih bertanding dan susah sekali untuk ngalahin dia. Yang pengen saya katakan di sini apa? Dia masih serius. Di usia yang sudah di ujung dia masih serius untuk itu. Nah kita butuh orang-orang yang kayak gini gitu. Ditinju. Iya. Thank you Ko Armin udah datang ke studio Zenwalk. Thank you udah diundang. Thank you Ko. Terus ikutin podcast Zenwalk. Zenwalk. Ahoy.